yang membuat elektabilitas Pak Jokowi tertinggi tetapi tidak bisa menyentuh angka 60%, salah satunya ini. Mungkin ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan post-truth? Post-truth itu saya lebih suka dengan istilah era kebohongan. Jadi era pasca kebenaran ini adalah satu politik di mana kebenaran objektif itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah kebenaran emosional. Jadi objective truth itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah emotional truth. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia. Ini terjadi di belahan dunia yang lain. Mulai dari Brexit, Anda kalau pernah mendengar bagaimana Inggris pada ujungnya keluar dari Uni Eropa, itu karena fenomena post-truth. Kebenaran, kebohongan yang diulang berkali-kali itu akan menjadi kebenaran. Kemudian Donald Trump menang 2016 waktu Pilpres, itu juga pakai strategi post-truth. Dan terakhir adalah Jair Bolsonaro, itu presiden yang terpilih di Brazil, menang dengan jualan hantu komunisme. Komunisme sudah menjadi zombie, dihidupkan lagi dengan politisi yang menggunakan isu ini di Brazil dan menang. Namanya Bolsonaro. Nah, dalam konteks post-truth, maka yang dilakukan oleh para politisi itu melakukan satu proses yang disebut dengan meracuni atau mengeruhkan lingkungan, poisoning the water. Jadi Donald Trump menang itu dengan menembak para produsen dan lembaga yang memproduksi data. Dia tembak BPS-nya Amerika Serikat. Dia bilang bahwa tidak benar di zaman Obama kemiskinan mengalami penurunan. Padahal faktualnya di periode kedua Obama berhasil menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Dia juga tembak media massa, karena media massa itu adalah sumber kebenaran. Dia bilang waktu kampanye tahun 2016, jangan tonton CNN. CNN itu fake news, tontonlah Fox News. Nah, itu TV yang selama ini menjadi pendukung utama Donald Trump. Dia juga tembak KPU-nya Amerika Serikat. Dia bilang jangan pernah percaya sama hasil pemilu di Amerika Serikat. Jadi dia bilang election being rigged in so many places, kata dia. Saya nggak bakal terima hasil pemilu Amerika nanti, kecuali kalau saya menang. Jadi itu gaya Donald Trump. Yang dia tembak adalah simpul ketakutan di otak kita. Jadi otak manusia itu Bapak sekalian itu paling sensitif kalau diancam. Jadi ada simpul namanya reptilia di otak kita. Ini para neuroscientist hebat itu banyak yang membantu Donald Trump. Itu disentil otak keterancaman maka hilang semua rasionalitas manusia. Jadi hoax yang menjadi ciri dari post-truth itu hidup dalam suasana ketakutan. Dulu politisi itu jualan harapan. Tapi era sekarang politisi jualan ketakutan. Nah, makanya kalau Anda lihat apa yang dikampanyekan Donald Trump, itu semuanya jualan ketakutan. Soal ancaman ekonomi Cina, soal ancaman terorisme Islam, itu jualannya Donald Trump. Ancaman Amerika Latin yang kriminal, karenanya perlu dibangun tembok yang memisahkan Amerika dengan Meksiko. Itu simpul keterancaman manusia yang digerakkan oleh Donald Trump dan berhasil. Orang kalau sudah benci, merasa terancam, maka hilang rasionya. Makanya hoax yang menjadi ciri dari post-truth itu nggak ada kaitannya dengan rasio dan IQ manusia. Jadi saya nggak setuju sama Rocky Gerung yang bilang hoax itu kaitannya dengan IQ orang Indonesia yang rendah. Bukan, nggak ada kaitannya. Di Amerika itu 8 kampus terbaik masuk jajaran 8 dari 10 kampus terbaik dunia, 8 ada di Amerika. Tapi toh mereka bisa memilih Donald Trump yang terbukti secara saintifik memproduksi hoax 8 kali sehari. 8 kali sehari. Itu pun bisa menang. Makanya hati-hati. Nah, kita hidup dalam suasana itu sekarang. Orang nggak melihat apakah faktanya benar atau salah. Tetapi yang penting orang percaya. Nah, di situ. Dan media sosial itu punya peran yang membuat post-truth dan era hoax ini menyebar luas.
Karena dalam media sosial orang bukan hanya berbagi informasi, tapi juga berbagi emosi. Nah sekarang emosi itu yang dikelola, dinaikkan, ditwist gitu ya, untuk menyerang Pak Jokowi. Tadi yang saya ceritakan panjang lebar soal delegitimasi penyelenggara pemilu di Amerika, di sini